Jantungmu berdetak sekitar 100.000 kali setiap hari, dan itu sedang diserang oleh dirimu sendiri. Satu hal yang terus kamu lakukan bisa menyelamatkannya atau menghancurkannya. Saya Josh, dan di episode di Infographic Show kali ini, kami akan mengungkap apa sebenarnya dampak berjalan kaki terhadap jantungmu menurut para ahli jantung. Ini Chad, seorang pria Amerika biasa, sudah menikah bahagia dan memiliki 2 anak, manajer sebuah hotel lokal. Dia bahkan pernah menjadi karyawan terbaik bulan ini. Bagi orang lain dia adalah gambaran stabilitas. Tidak ada perut buncit, tidak ada tanda bahaya yang jelas, tapi di dalam dadanya, sebuah hitungan mundur sedang berjalan. Hanya butuh pertengkaran 15 menit soal tagihan sarapan untuk menarik pelatuknya. Sekarang Chad telah menjadi lebih dari sekedar orang. Dia adalah sekedar angka statistik. Dia adalah salah satu dari 805.000 orang Amerika yang mengalami serangan jantung setiap tahunnya. 75% dari mereka adalah korban pertama kali. Hingga 20% dari kasus itu terjadi secara diam-diam, artinya orang-orang bahkan tidak menyadarinya. Tapi kerusakannya sudah terjadi. Sebenarnya apa yang terjadi di tubuh Chad? Serangan jantung ringan. Untungnya, kerusakan permanen pada otot jantungnya minimal, tetapi pemeriksaan lengkap menunjukkan adanya penyumbatan serius di beberapa arteri. Tidak cukup parah untuk operasi, tapi tetap mengkhawatirkan. Jantungnya pada dasarnya seperti bom waktu dan akhirnya meledak. Jadi bagaimana Chad bisa kembali menuju kondisi sehat? Setelah beberapa hari yang menegangkan di rumah sakit, Chad akhirnya mendapat izin untuk pulang. Tapi itu disertai dengan daftar aturan dan saran, obat tekanan darah, pemeriksaan rutin, serta pola makan yang berarti. Selamat tinggal, Big Mac, dan iga bakar. Tapi ada satu hal yang membuatnya berkeringat dingin. Olahraga. Chad tidak kelebihan berat badan, tapi dia sangat nyaman dengan gaya hidup sedentari. Berjam-jam duduk di meja kerjanya, minggu di sofa menonton sepak bola. Dia tidak sendirian. Hanya 24% orang Amerika yang memenuhi anjuran aktivitas aerobik dan latihan penguatan otot. Kabar baiknya, paket olahraga itu memberitahunya untuk mulai dari yang kecil, benar-benar kecil, seperti berjalan kaki. Seberapa sulit itu? Dia sudah melakukannya sejak bayi. Ya, dia akan mendapat kejutan. Dengan tekad untuk tetap sederhana, dia mengganti kebiasaannya naik mobil ke dai makanan lokal dengan berjalan kaki. Jaraknya sekitar setengah mil dari kantor, jadi dia akan berjalan 1 mil setiap hari. Kedengarannya sederhana, bukan? Memang tidak banyak, tapi Chad belum menyadari betapa buruk kondisi fisiknya. Saat dia sampai di Delhi, dia sudah kehabisan napas, basah kuyup oleh keringat, dan wajahnya begitu merah sampai-sampai petugas kasir sudah siap menelpon petugas medis darurat. Mungkin sebaiknya tidak usah pakai bacon dan mayo. Dulu waktu SMA, Chad bisa berlari naik turun lapangan sepak bola tanpa berkeringat sedikit pun. Sekarang dia sudah ngos-ngosan hanya dengan berjalan cepat 1 blok saja. Dan meskipun dia ingin menyalahkan semuanya pada serangan jantungnya, dia tahu kenyataannya. Dia sudah lama tidak aktif. Saat dia kembali bekerja, kakinya terasa berdenyut. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Dia merasa lebih ringan, lebih waspada. Biasanya dia akan merasa ngantuk berat setelah makan siang. Tapi hari ini dia merasa berenergi. Dan semua itu berkat endorfin yang dilepaskan saat dia berjalan. Neurotransmitter yang membuat perasaan nyaman ini diam-diam memberi efek luar biasa, meredakan nyeri otot dan memberikan rasa sejahtera yang sulit untuk tidak disadari olehnya. Tapi kalau memang semudah itu, pasti semua orang akan melakukannya. Berjalan memang baik untuk tubuh, tapi tidak selalu terasa seperti itu. Ketika tubuhmu belum terbiasa dengan aktivitas apapun, tubuh bisa memberikan perlawanan. Pengguna gym pasti sudah akrab dengan nyeri otot yang muncul belakangan atau DOMS. Ini adalah rasa nyeri yang muncul beberapa jam atau bahkan sehari setelah berolahraga. Kebanyakan orang hanya menyebutnya rasa sakit, tapi sebenarnya ini disebabkan oleh robekan kecil pada otot dan peradangan mikro. Chad menyebutnya dengan istilah lain yang tidak bisa kami ucapkan di YouTube. Pada akhir shiftnya, dia berjalan terhuyung-huyung dari satu ujung hotel ke ujung lainnya. Setiap langkah menjadi pengingat betapa buruk kondisi fisiknya. Untungnya, sekaleng soda dingin yang ditempelkan ke betisnya memberikan sedikit kelegaan. Keesokan harinya, rasa sakitnya sudah berkurang dan Chad bisa berjalan lagi. Dia sudah tahu rutenya dan rasanya sudah sedikit lebih cepat, sedikit lebih mudah. Ada sesuatu yang terasa membebaskan juga. Tidak ada kemacetan, tidak ada pengemudi lambat. Hanya dia yang bergerak dengan kecepatannya sendiri, mengendalikan harinya sendiri. Untuk pertama kalinya, dia mulai percaya bahwa dia bisa melakukan ini setiap hari. Biasanya dibutuhkan beberapa minggu berjalan kaki untuk benar-benar meningkatkan daya tahan dan kebugaran kardiorespirasi. Tapi sudah ada perubahan yang terjadi. Manfaat mentalnya langsung terasa. Dia merasa lebih ringan, lebih fokus, dan lebih terkendali daripada beberapa bulan terakhir. Tapi saat Chad melangkah di trotoar, sebuah perubahan mengejutkan sedang terjadi jauh di dalam tubuhnya. Sesuatu yang bisa menyelamatkan nyawanya. Semuanya berawal dari jantung Chad.
Dari luar dia terlihat sehat, tapi di dalam ceritanya berbeda. Jantungnya mengirimkan sinyal peringatan dan semuanya berkaitan dengan sirkulasi. Dengan setiap langkah, darahnya perlahan belajar memompa lebih efisien. Sirkulasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit mematikan seperti arteriosklerosis, di mana arteri tersumbat oleh plak lemak yang tebal. Penyumbatan ini membatasi aliran darah, membuat para penderita jauh lebih rentan terhadap serangan jantung dan stroke. Berjalan kaki mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi Chad, hal itu perlahan mengubah kisah jantungnya. Dia belajar menggunakan oksigen dengan lebih efisien, mengurangi risiko penyakit jantung koroner sebesar 19%. Bahkan sesuatu yang sesederhana menaiki 5 lantai tangga setiap hari dapat memangkas risiko penyakit jantung sebesar 20%. Pendakian singkat Chad membuatnya sedikit terengah-engah, tetapi secara mengejutkan juga memberinya energi. Namun, jantung bukan satu-satunya organ yang merasakan manfaatnya. Jantung Chad berdetak kencang, tapi kini dengan irama yang memuaskan. Paru-parunya mengembang setiap kali ia bernapas. Suatu hari, dia bermain lempar bola dengan putranya sedikit lebih lama. Keesokan harinya, dia memotong rumput tanpa berhenti. Tak lama kemudian, menaiki tangga tidak lagi membuatnya terengah-engah. Setiap langkah kecil memberikan dampak dan dia bisa merasakannya. Napasnya meningkat dari 15 menjadi 30 kali per menit saat berolahraga, melatih paru-parunya untuk meningkatkan daya tahan. Salah satu hal yang paling mengejutkan dari rutinitas jalan kaki yang baru adalah Chad kini tidur lebih nyenyak. Dia masih merasa lelah setelah berjalan, tapi itu adalah rasa lelah yang menyenangkan. Dulu dia sering menghabiskan bagian awal malam dengan gelisah dan pikirannya terus berpacu. Tapi beberapa malam terakhir dia sudah tertidur hanya dalam beberapa menit setelah kepalanya menyentuh bantal. Studi menunjukkan bahwa berjalan kaki berkaitan dengan berkurangnya insomnia pada orang dewasa yang lebih tua. Chad tertidur dalam hitungan menit, beristirahat dengan nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Dan saat Chad tidur, tubuhnya tidak benar-benar beristirahat. Di dalam terjadi transformasi yang tak terduga. Semuanya berlangsung tanpa terlihat. Dan ingat, berjalan kaki menambah langkah dalam harimu. Menekan like, share, dan subscribe memberi dorongan untuk channel ini. Jadi kenapa tidak lakukan keduanya? 1 bulan setelah rutinitas jalan kaki barunya, Chad mulai merasakan perubahan nyata. Kakinya tidak lagi terasa lelah. Tapi itu bukan satu-satunya peningkatan. Lengannya terasa lebih kuat. Ini terasa aneh. Bukankah kakinya yang paling banyak bekerja? Dokternya menjelaskan bahwa mengayunkan lengan setiap langkah juga memberikan sedikit latihan untuk lengannya. Tapi mungkinkah itu memberikan manfaat lebih dari sekadar membuatnya lebih kuat? Apakah itu bisa membuatnya lebih mudah? Saat Chad mengayunkan kakinya keluar dari tempat tidur, dia menyadari bunyi-bunyi yang biasa terdengar tidak lagi setajam biasanya. Lututnya terasa lebih lentur. Bunyi krek-krek yang biasa dia dengar setiap hari mulai menghilang, membuat bangun tidur terasa seperti sebuah kemenangan kecil. Berjalan memberikan dorongan langsung pada persendiannya. Tulang rawan sendi tidak memiliki suplai darah sendiri. Tulang rawan bergantung pada gerakan untuk mendapatkan nutrisi yang dibutuhkannya. Setiap langkah menekan dan melepaskan sendinya, membantu cairan sinovial mengalir masuk dan membawa oksigen serta nutrisi. Pada pagi hari, lututnya tidak lagi terasa sakit. Sendi-sendinya terasa lebih halus, lebih longgar, seperti engsel tua yang diberi oli setelah bertahun-tahun berbecit. Tentu saja, ada satu angka yang paling ingin diketahui banyak orang. 3 minggu berlalu, Chad naik ketimbangan dengan rasa penasaran dan tidak percaya. 7 pon hilang, dan celananya sudah terasa lebih longgar. Meskipun dia bukan termasuk 42% orang dewasa Amerika yang dikategorikan obesitas, dia jelas memiliki lemak berlebih. Berjalan kaki diam-diam membakar kalori dan dia bisa merasakannya. Berjalan kaki selama 30 menit bisa membakar hingga 150 kalori, meskipun itu tergantung pada berat badan dan kecepatan Anda. Berjalan kaki memanfaatkan lemak sebagai energi dan kalori ekstra itu dibakar sedikit demi sedikit setiap langkah. Namun beberapa efek paling menjanjikan justru tidak terlihat sama sekali. Berjalan kaki mungkin memberikan dorongan ekstra pada tubuh. Saat musim flu dan pilek datang, Chad biasanya merasakan semua gejalanya. Kali ini gejalanya ringan, tubuhnya bisa pulih dengan cepat. Olahraga teratur dapat mengurangi risiko infeksi yang didapat di luar rumah sakit sebesar 31%. Ketika flu menyerang rumahnya, Chad hampir tidak merasakannya. Jalan kaki setiap hari memberikan dorongan pada sistem pertahanan tubuh Anda. Pada dasarnya, aktivitas ini membuat seluruh tubuh berolahraga ringan, membantu tubuh beradaptasi dengan tingkat stres yang sehat. Hal ini memungkinkan sistem imun tetap berada pada kondisi puncaknya. Hal ini sangat penting pada tahun 2020 dan seterusnya, di mana orang-orang yang tetap aktif lebih mungkin tidak mengalami gejala atau hanya mengalami gejala ringan saja. Olahraga teratur juga menurunkan risiko kematian terkait pandemi sebesar 37%. Saat ini, olahraga teratur terbukti memberikan efek serupa terhadap virus flu dan pilek.
Tapi, apakah berjalan kaki bisa melindungi Anda dari cedera? Mengingat betapa umum cedera olahraga terjadi, Anda mungkin berpikir bahwa olahraga justru lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Namun, salah satu manfaat paling mengesankan dari berjalan kaki adalah kemampuannya memperkuat tulang Anda. Studi yang berfokus pada orang dengan osteoporosis menunjukkan bahwa berjalan kaki dapat secara signifikan memperlambat hilangnya kepadatan tulang. Bahkan, berjalan kaki setiap hari dapat mengurangi risiko patah tulang pinggul hingga 40% pada orang dewasa yang lebih tua. Efek paling mengesankan dari berjalan kaki mungkin ada pada otak. Hal ini mungkin tidak akan terlihat dalam waktu lama, tetapi Chet juga memberi keuntungan bagi substansi abu-abu otaknya. Di antara wanita lanjut usia, 17% dari mereka yang berjalan kaki mengalami kehilangan memori yang signifikan dibandingkan dengan 24% dari rekan-rekan mereka yang tidak aktif. Semakin sering Anda berjalan, semakin baik hasilnya. Studi tentang kehilangan memori sejauh ini belum konkret, karena otak manusia jauh lebih kompleks daripada organ tubuh lainnya. Tampaknya memang ada hubungan yang jelas antara aktivitas fisik dan ketajaman mental. Berjalan kaki membantu mendistribusikan aliran darah dan oksigen ke seluruh tubuh, menjaga semua organ tetap sehat. Di usia lanjut ini bisa menjadi hal yang sangat berpengaruh. Berjalan kaki dapat mengurangi kemungkinan Anda terkena penyakit Alzheimer. Sebuah studi pada pria berusia antara 71 hingga 93 tahun menunjukkan bahwa mereka yang berjalan setidaknya 2 mil per hari memiliki risiko sekitar setengahnya untuk mengalami demensia dibandingkan dengan pria yang hampir tidak pernah berjalan sama sekali. Tapi apakah itu sudah cukup? Menurut sebagian besar ahli medis, yang ideal adalah setidaknya 30 menit aktivitas fisik setiap hari. Jadi Chet menambahkan jalan cepat selama 10 menit mengelilingi blok setelah makan malam. Tapi kenyataannya, rutinitas berjalan kaki yang terbaik itu tidak rumit. Yang terbaik adalah yang bisa kamu jalani secara konsisten. Chet mulai berjalan dengan kecepatan sendiri, dan tubuhnya langsung merespons hampir seketika. Ini membuktikan apa yang selama ini dikatakan para dokter. Langkah tersulit adalah langkah pertama. Dan saat Chet hanya berjalan kaki untuk makan siang, mengelilingi blok, atau menyusuri lingkungannya, tubuhnya sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Jantungnya memompa lebih kuat, napasnya menjadi lebih dalam, dan seluruh sistem tubuhnya menjadi lebih sehat. Satu tindakan sederhana sehari-hari sedang mengubah hidupnya. Tapi apa yang terjadi ketika kamu berusaha sedikit lebih keras dengan melakukan sesuatu seperti berlari? Jika kamu pernah bertanya-tanya mengapa beberapa bagian terasa lebih sakit, cari tahu mengapa kamu merasakan sakit di sini saat berlari, atau tonton video ini sebagai gantinya.